Saat cahaya keemasan gelap menyala, Xiao Hongchen berubah menjadi satu meriam berat. Badan meriamnya sangat tebal, dan diameter larasnya lebih dari 1 meter. Cahaya keemasan yang kuat melesat ke arah Wang Qiu'er, yang tidak terlalu jauh. Kristal beracun itu hancur dan tersebar di udara, tapi cahaya keemasan akan mencapainya. Wang Qiu'er tidak mengelak. Tambalan bunga es memadat di depan tubuhnya, yang dengan cepat membentuk lapisan kristal es berlian. Percikan emas dengan cepat muncul dari tubuhnya. Mengaum kuat-kuat, naga emas di sekitar tubuhnya langsung bertambah besar dan memblokir serangan Xiao Hongchen. Saat dia memusatkan pandangannya padanya, Wang Qiu'er menusukkan tombaknya lagi. Cahaya keemasan menyala, dan meriamnya hancur. Namun, cahaya keemasan itu seperti cairan, mengalir menjauh untuk berkumpul kembali dan membentuk meriam berat lainnya. Meriam itu ditembakkan ke arah Wang Qiu'er sekali lagi. Pada titik ini, 9 garis cahaya perak turun dan menelan Wang Qiu'er pada saat bersamaan. 9 kemuliaan telah melepaskan kekuatan mereka sekali lagi. Harimau putih Netherworld sudah berakhir. Baik Dai Huabin dan Julu menyerang dengan panik saat mereka terengah-engah karena kelelahan. Namun, serangan mereka dilawan oleh perisai Qiuyi. Lan Xiu telah memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. 9 garis cahaya perak jatuh. Wang Qiu'er mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Hanya pada titik inilah sorot matanya menjadi jelas kembali. Raungan naga yang nyaring terdengar. Dia gemetar, dan kekuatan menakutkan dilepaskan dari tubuhnya. Naga yang mengelilinginya dengan cepat melebar dan menghancurkan sinar yang mengincarnya. Setelah itu, dia membungkukkan tubuh bagian atasnya ke belakang dan melepaskan tombaknya, melemparkannya ke atas sebelum dia menegakkan pinggangnya dan menyerbu ke arah Xiao Hongchen. Tombak naga emas miliknya terbang sejauh 5 meter dan berubah menjadi 9 garis cahaya keemasan. Bum, 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 bum. 9 dentuman terdengar bersamaan. 9 kemuliaan langsung berubah menjadi pecahan. Sinar mereka tidak mampu menghentikan serangan tombak naga emas. Lan Xiu terjatuh ke tanah setelah alat jiwanya dihancurkan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya pada 9 alat jiwa ini, sehingga kekuatan spiritualnya rusak parah pada saat ini. Meriam Xiao Hongchen berhenti sejenak saat Cao Jinsuan mulai mengeluarkan darah dari mata dan hidungnya. Jam waktu yang berlalu telah membuka peluang bagi Wang Qiu'er lagi. Ledakan! Wang Qiu'er bertabrakan dengan meriam besar itu. Xiao Hongchen tidak terlempar ke belakang dari tabrakan ini. Ketika cahaya keemasan gelap menghilang, dia berada dalam bentuk normalnya dan terbang ke atas. Sepertinya dia mencoba menjebak Wang Qiu'er. Tidak jauh dari situ, Meng Hongchen yang pucat melompat ke arahnya. Dia adalah seberkas cahaya putih yang bertabrakan dengan kakaknya. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, kerinduan Hongchen. Wang Qiu'er tertahan oleh cahaya keemasan yang muncul kembali. Namun, dia melepaskan hawa dingin dari tubuhnya dan mencegah cahaya keemasan kembali ke bentuk aslinya. Ketika Meng Hongchen tiba, kedua bersaudara itu mengeluarkan cahaya keemasan yang intens. Aura menakutkan mereka berubah menjadi pusaran air berwarna-warni. Kakak beradik Hongchen dan Wang Qiu'er semuanya berada di tengah pusaran air. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan pertarungan ini. Jika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mampu mengalahkan Wang Qiu'er, mereka tidak akan kesulitan mengalahkan tim Shrek lainnya. Jika yang terjadi sebaliknya, tim Sun Moon juga tidak akan bisa melawan tim Shrek lebih jauh. Semua orang secara tidak sadar berhenti. Semua pandangan mereka tertuju pada pusaran air, yang merupakan campuran dari emas, merah, biru, putih, dan banyak warna lainnya. Di dalam pusaran air yang menakutkan, ada gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat. Bahkan Zheng San merasa sedikit takut saat melihat pusaran air. Kenapa kamu membantuku? Terjebak di pusaran air, Wang Qiu'er berseru dalam benaknya. Sebuah suara lembut menjawab, aku tidak hanya membantumu, aku juga membantu Shrek. Kemuliaan Shrek bukan hanya milik kalian semua, Yu Hao. Apa, tidak ada apa-apa, pusaran air terus bertambah besar. Dari diameter awal 3 meter, dengan cepat meluas menjadi 10 meter. Dan bahkan meluas dengan kecepatan yang meningkat. Ketika diameternya mencapai hampir 30 meter, semua orang harus mundur dengan panik agar mereka tidak terpengaruh olehnya.
Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menang dan yang kalah? Meskipun banyak orang menganggap bahwa saudara Hong Chen tidak akan kalah mengingat gabungan kemampuan 7 cincin dan 6 cincin mereka, Wang Qr masih menunjukkan betapa dominannya dia. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Wang Qr sedang menggunakan keterampilan fusi jiwa bela dirinya sekarang. Itu adalah keterampilan fusi antara dia dan seseorang tertentu. Itu adalah raungan naga takdir. Di tengah pusaran air, mata vertikal emas perlahan muncul. Itu dipenuhi dengan kedalaman dan keagungan, dan bahkan bisa melampaui misteri takdir. Garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari mata vertikal keemasan itu. Seluruh pusaran air berhenti, dan kemudian mulai berkurang ukurannya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di udara, sosok ramping terbentuk dari mata vertikal emas. Lampu emas kembali ke tangan Wang Qr sebagai tombaknya. Saat ini, cadarnya sudah hancur. Penampilannya yang menggerahkan terlihat di depan semua orang saat ini. Itu adalah penampilan yang akrab. Keributan segera terjadi. Mengapa? Kenapa dia di atas panggung? Bukankah dia wanita yang terbentuk dari keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong? Penampilannya yang menggerahkan terlalu berkesan. Saat ini, semua orang terkejut. Di panggung utama, Jing Hongchen sudah kehilangan ketenangannya, dan berteriak, "Hentikan pertarungan!" Namun, sayang sekali suaranya tidak bisa melewati penghalang. Wang Qr berubah menjadi seberkas cahaya putih keemasan sebelum dia berlari ke bawah. Dia berubah menjadi naga emas besar yang ditutupi baju besi es saat dia bergerak. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Wang Qr dalam kondisi Dragon Roar of Destiny. Golden Dragones Roar. Bang! Boom, 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 seluruh panggung mendidih seolah-olah telah terkena peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Kekuatan ledakan yang menakutkan dilepaskan, dengan pusaran air sebagai pusat ledakan. Anggota lain dari kedua tim langsung terlempar ke udara akibat dampak ledakan yang mengerikan, menabrak penghalang di samping. Bagian tengah panggung bahkan ambruk beberapa meter. Zheng San melindungi tubuhnya menggunakan Divine Umbreaka Blaze Shield miliknya. Dia menatap inti ledakan. Bahkan dia tidak bisa ikut campur dalam konfrontasi seperti itu. Setiap gerakannya berpotensi mempengaruhi hasil pertarungan. Kaum muda saat ini terlalu kuat. Ledakan yang baru saja terjadi mungkin berada pada level kekuatan Sol Do Uluo. Namun, mereka hanyalah dua kaisar jiwa dan sage jiwa. Puing-puing berjatuhan dari langit. Gelombang kejut dari ledakan tersebut berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum menghilang. Para insinyur jiwa yang mempertahankan formasi pertahanan di sekitar panggung mengalami lebih dari sepertiga penurunan dalam kekuatan jiwa gabungan mereka, tetapi mereka berhasil menjaga agar penghalang tidak rusak. Bagaimanapun, ledakannya didistribusikan secara proporsional ke seluruh panggung. Jika ledakan itu ditargetkan pada satu titik, penghalang ini mungkin tidak akan mampu menahannya. Seluruh panggung sepertinya telah dipalu oleh seorang titan. Ada cekungan besar berdiameter 40 meter dan kedalaman 5 meter di tengah panggung sekarang. Perhatian semua orang pertama kali tertuju pada sosok emas. Wang Qr berdiri dengan bangga di tengah panggung dalam depresi. Saat ini, armornya telah hilang, dan dia telah kembali ke ukuran aslinya. Namun, dia tetap terlihat secantik Dewi Cahaya. Aliran darah mengalir di tepi bibirnya. Namun, ini tidak mempengaruhi betapa menawannya penampilannya. Saat ini, dia telah meninggalkan kesan mendalam dan berkesan di benak banyak orang saat dia berdiri di sana seperti seorang Valkyrie. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen dipisahkan di kedua sisinya. Meng Hongchen berlutut dan memuntahkan darah. Dia tampak benar-benar kehabisan energi sekarang. Kondisi Xiao Hongchen bahkan lebih buruk daripada kondisinya. Dia kembali dalam bentuk manusia. Dia tampak seperti baru saja terjatuh, karena ada banyak luka di tubuhnya. Dan anggota tubuhnya terpelintir. Sulit untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wang Qr perlahan berbalik dan menatap Lan Xiu dan Qiui sebelum dengan dingin bertanya, apakah kita masih akan melanjutkan putaran tim ini? Zheng San tidak punya pilihan selain turun tangan. Dia tahu bahwa kakak beradik Hong Chen sedang tidak dalam kondisi yang baik. Jika dia tidak mengumumkan akhir pertarungan, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Putaran tim pergi ke Shrek. Tunggu sebentar. Suara marah terdengar.
Penghalang di sekitar panggung telah dihilangkan, dan Jing Hongchen menyerbu ke atas panggung. Dia tiba di samping Xiao Hongchen dalam sekejap dan dengan cepat memberinya pil. Setelah itu, dia berdiri dan berteriak, "Ada yang salah dengan pertarungan ini. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Jangan mengumumkan hasilnya dulu." Setelah dia selesai berbicara, keributan terjadi. Sementara mereka kalah dalam putaran tim, semua orang harus mengakui bahwa itu adalah pertarungan yang mengasyikkan dan sangat intens. Tapi kemunculan tiba-tiba Jing Hongchen menghentikan pengumuman hasil pertarungan ini dan membuat semua orang merasa tidak enak. Apakah Kekaisaran Matahari Bulan berusaha menjadi pecundang? Suara dingin terdengar. Setelah ini, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di samping Wang Qiuer. Itu bukanlah orang luar, itu adalah kakak perempuan tertua dari halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan. Jing Hongchen melihat keadaan tragis yang dialami cucunya, dan benar-benar patah hati. Hanya perlu pemeriksaan sederhana untuk memastikan bahwa organ dalam Xiao Hongchen terluka parah, dan anggota tubuhnya patah total. Tidak diketahui apakah dia bisa bertahan hidup, apalagi pulih. Ku bilang ada yang salah dengan pertarungan ini. Kita perlu penyelidikan. Jing Hongchen berteriak, matanya benar-benar merah. Zhang Lexuan menjawab dengan dingin, "Baiklah, tunjukkan masalahnya jika menurut Anda ada. Meskipun ini adalah Kekaisaran Sun Moon dan kami dari Shrek, saya yakin warga Kekaisaran Sun Moon dapat melihat sendiri. Apa hak Anda? Harus meragukan siswa kami? Katakan padaku. Jika Anda dapat menunjukkan bukti untuk membuktikan bahwa kami menggunakan metode yang tidak adil, kami akan mengakui kekalahan." Saat mereka bertengkar di atas panggung, tubuh Wo Yuhao sedikit gemetar. Namun, dia segera kembali normal. Hanya saja ekspresinya agak pucat. Dia terbatuk perlahan dan menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. Dia mengusap semburat darah di ujung bibirnya. "Kamu kembali?" Wang Dong'er berbisik ke telinganya. Wo Yuhao memandangnya dan tersenyum. "Aku tahu aku tidak akan bisa menyembunyikannya darimu, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi ketika kita kembali. Ada apa dengan baju besi Qiuer?" Wang Dong'er bertanya dengan lembut. "Ini. Aku masih ada turnamen malam ini," Wo Yuhao mengingatkannya. Wang Dong'er mendengus dan tidak melanjutkan berbicara. Namun, dia meraih tangan kanannya dan mentransfer sebagian kekuatan jiwanya kepadanya. Zhang Lexuan tidak akan menyerah. Jing Hongchen ingin mengakhiri pertarungan dan mengobati luka cucunya, tapi itu harus menunggu sekarang. "Baiklah. Mari kita perjelas. Wang Qiuer, katakan padaku, apa latar belakangmu? Mengapa kamu sangat mirip dengan keterampilan fusi jiwa bela diri yang ditunjukkan oleh Wo Yuhao dan Wang Dong?" "Kami membutuhkan penjelasan," Wang Qiuer tertawa mencemooh. "Apakah ada masalahnya karena aku mirip dengannya?" Jing Hongchen dengan dingin menjawab, "Kamu terlihat identik dengan keterampilan fusi jiwa bela diri." Suara lain terdengar saat ini. "Hal Master Hongchen, kamu tidak perlu mencari alasannya. Qiuer hanya identik denganku karena kita adalah saudara perempuan." Saat suara ini terdengar, sesosok tubuh melompat ke atas panggung dan muncul di samping Wang Qiuer. Jing Hongchen linglung. Dia menyadari saat ini bahwa Wang Dong dan Wang Qiuer terlihat sangat mirip. "Saudara perempuan." Jing Hongchen bergumam. Setelah ini, dia terkejut ketika Wang Dong'er melepas ikat rambut yang menyatukan rambutnya. Rambutnya yang berwarna biru bubuk mengalir ke bawah, dan dia dengan lembut mengusap kamuflase di wajah dan lehernya, memperlihatkan penampilan aslinya. Tiba-tiba, sepasang wajah yang identik muncul di depan mata semua orang. Penampilan yang begitu menggerakkan sebenarnya milik dua orang. Wang Dong dan Wang Qiuer. Mereka. Meng Hongchen menggigil saat melihat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Matanya berputar ke atas sebelum dia jatuh ke tanah. Wang Dong'er berkata dengan keras, "Nama saya Wang Dong'er, dan ini adalah kakak perempuan saya, Wang Qiuer. Pakaian cahaya yang Yuhao dan saya pamerkan sebagian besar dikendalikan oleh saya. Apakah ada masalah karena kelihatannya sepertiku? Apakah kemiripan wajah kita menjadi alasan untuk menentukan hasil pertarungan? Hal Master Hongchen, cucu dan cucumu kalah dalam pertarungan. Kamu mewakili Kekaisaran Matahari Bulan jika kamu berusaha menjadi pecundang, kalian berdua." Jing Hongchen tidak mengharapkan situasi seperti itu.
Wang Dong sebenarnya adalah seorang wanita. Dia masih ingat bahwa cucunya sendiri sepertinya. Hal Master, cepat obati cucumu. Dia terluka parah. Zheng San sudah berada di samping Jing Hongchen saat ini. Dan berbisik di telinganya. Pada titik ini, Zheng San juga tampak sangat muram. Sebagai wasit, dia telah dipermalukan karena Jing Hongchen menghentikannya mengumumkan hasil pertarungan. Namun, cucu Jing Hongchen sudah berada dalam kondisi seperti itu. Pertarungan ini sangat penting bagi aula kebajikan terkemuka, dan dia memahaminya dengan jelas. Jing Hongchen melotot tajam ke arah Wang Dong'er dan Wang Qiu'er sebelum dia mendengus marah. Dia mengangkat tangannya dan memegang seberkas cahaya merah, menyeret tubuh cucu-cucunya ke arahnya sebelum terbang. Zhang Lexuan segera mengalihkan perhatiannya ke Zheng San dan berkata, "Wasit, saya pikir sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya." Zheng San mengangguk. Setelah melihat lebih dalam pada mereka, dia mengumumkan, putarannya sudah berakhir. Akademi Shrek memenangkan putaran tim, kami telah menang. Ning Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dai Huabin memeluk Julu dan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang liar. Kakak beradik Lan saling berpelukan dan mulai menangis. Cao Jinsuan melihat ke sekelilingnya dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun untuk merayakannya. Pada titik ini, Yao Xichen bergegas ke atas panggung dan menjemputnya. Kita menang. Kita mengalahkan Sun Moon. Kita mempertahankan kejayaan Shrek. Di tempat peristirahatan, semua orang dari sekte Tang selain Huo Yuhao berdiri, mengepalkan tangan mereka erat-erat. Pada titik ini, mereka merasa seperti kembali ke 5 tahun lalu ketika mereka mengalahkan tim Sun Moon di turnamen terakhir. Ya, Shrek menang. Kemuliaan Shrek telah dipertahankan sekali lagi. Ini memang tidak adil. Huo Yuhao berpikir sendiri saat dia duduk di kursi rodanya. Terus? Jadi bagaimana jika tidak adil? Jika saya melakukan ini untuk kemuliaan Shrek? Apakah adil jika tim Sun Moon menggunakan alat jiwa yang dibuat khusus untuk mereka oleh Illustrious Virtue Hall? Di dunia ini, tidak ada keadilan yang mutlak. Uhuk-uhuk. Huo Yuhao menutupi mulutnya dengan tangannya dan menyeka sepetak darah lainnya. Dia bahkan lebih terluka daripada Wang Qiu'er selama bentrokan terakhir. Lagi pula, dia telah membantunya memblokir banyak serangan. Daripada mengatakan bahwa Shrek telah menang, lebih akurat untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak sangat menderita. Jika bukan karena kekuatan jiwa Meng Hongchen telah habis sebelumnya, dan dia juga terluka, konfrontasi terakhir antara kedua belah pihak mungkin akan menjadi lebih buruk. Huo Yuhao telah berganti pakaian zirah dan mengandalkan Wang Qiu'er untuk mengendalikan keterampilan fusi mereka. Selain itu, dia telah menggunakan tiruannya sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa mengetahuinya. Di atas panggung, Wang Qiu'er dengan lembut ambruk ke Zhang Lexuan. Namun, dia mengungkapkan senyuman langka di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengungkapkan sedikit kelembutan dalam keadaan lemahnya. Zhang Lexuan tersenyum pada Wang Dong'er dan berkata, "Dong'er, terima kasih." Wang Dong'er menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kami semua berasal dari Akademi Shrek. Kakak perempuan tertua, kamu tidak perlu berdiri di upacara. Selain itu, saya pikir semua orang akan mempercayai saya jika saya mengaku sebagai saudara perempuan Qiu'er." "Qiu'er, apakah kamu bersedia menjadi kakak perempuanku?" Wang Qiu'er tertegun sejenak. Pandangan aneh melintas di matanya. Kakak perempuan, Wang Dong'er menyadari bahwa dia telah salah paham, dan bergegas mengoreksi kata-katanya. Tidak apa-apa dalam hal itu, tetapi tidak baik dalam hal yang lain. Wang Qiu'er dalam keadaan linglung sesaat, dan dia menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. "Aku tahu. Aku ingin istirahat sebentar. Kakak perempuan tertua, ayo kembali, oke?" Zhang Lexuan menatap tajam ke arah Wang Dong'er sebelum membantu Wang Qiu'er turun dari panggung. Pertarungan seru ini akhirnya berakhir. Shrek telah mengalahkan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Pada titik ini, mereka telah memenangkan 6 pertandingan bersama dengan Sekte Tang. Mereka akan lolos. Pertandingan terakhir mereka dengan Sekte Tang akan menentukan tempat mereka di grup. Wang Qiu'er dihabiskan hari ini. Meskipun tidak jelas terlihat bahwa dia sangat terluka karena betapa lemahnya dia. Untungnya, Shrek tidak kehilangan anggota. Percikan macam apa yang akan tercipta dalam bentrokan mereka dengan Sekte Tang?
Setelah kekalahan tim Sun Moon, para penonton merasa sedih. Namun, mereka sangat malu dengan campur tangan Jing Hongchen. Kebencian mereka terhadap Shrek sedikit berkurang. Tentu saja, itu juga ada hubungannya dengan Wang Qr dan Wang Dong'er. Keduanya terlalu cantik. Jika mereka dari Kekaisaran Sun Moon, mereka akan menjadi dewi di mata semua orang. Di atas panggung utama, ekspresi Pangeran Bupati Su Tianran berubah tak terduga. Namun, ini tidak berlanjut terlalu lama. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, beritahu tabib istana untuk pergi ke aula kebajikan terkemuka untuk merawat saudara-saudara Hongchen. Dia harus menyembuhkan mereka dengan cara apapun, Yang Mulia, Anda sangat murah hati, Juzi memujinya. Su Tianran tersenyum padanya dan berkata, ayo pergi, ayo kembali. Guru kerajaan, aku harus mengandalkanmu untuk sisa putaran turnamen. Oke. Pengajar kerajaan mendengus, tetapi Su Tianran tampaknya tidak merasa terganggu. Juzi berdiri dan mendorong kursi rodanya sambil pergi. Yang Mulia, apakah kita perlu menenangkan warga? Saya takut kekalahan hari ini, kata Juzi lembut sambil mendorongnya. Su Tianran menjawab, apa yang perlu ditenangkan, karena keterampilan mereka tidak setara? Biarkan saja. Turnamen belum berakhir, jadi menurutku perhatian mereka tidak akan terlalu tertuju pada masalah ini. Kirimkan seseorang untuk menyelidiki latar belakang Wang Qr. Saya masih berpikir ada sesuatu yang salah. Dia tampaknya agak terlalu kuat. Keterampilan fusi jiwa bela diri Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahkan dapat menyusahkan Sol Douluo bercincin 8, tetapi Wang Qr hanyalah seorang kaisar jiwa bercincin 6. Bagaimana dia bisa menang dengan begitu mudah? Dia bahkan kehabisan tenaga dalam pertarungan sebelumnya. Pasti ada yang salah. Penghinaan. Ini penghinaan. Jika bukan karena fakta bahwa Jing Hongchen masih berguna. HMPH. 1. Cahaya dingin melintas di mata Su Tianran. Dia menutup matanya dan tidak berbicara lebih jauh. Juzi merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tidak bermurah hati. Itu hanya karena Jing Hongchen dan balai kebajikan terkemukanya masih berguna, dan karena itu Su Tianran tidak mau menyinggung perasaannya, jadi dia menoleransi kekalahan tersebut. Su Tianran terlalu menakutkan. Hotel Mingyu, Wang Dong'er menarik tangan kirinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, apa yang terjadi? Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu lebih jauh, dan mengungkapkan bagaimana dia mampu membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Qr. Dia juga menceritakan bagaimana dia bisa melepaskan Dragon Roar of Destiny. Setelah mendengar ceritanya, Wang Dong'er linglung. Itu terlalu kebetulan. Wang Qr tidak hanya terlihat identik dengannya, tetapi dia juga bisa membentuk keterampilan fusi dengan Huo Yuhao. HMPH. Wang Dong'er mendengus marah dan melompat dari tempat tidur. Dong'er, aku yang salah, kata Huo Yuhao dengan patuh. Pandangan geli melintas di mata Wang Dong'er, tetapi dia meletakkan tangannya di pinggul sebelum dengan marah berkata, apakah kamu tahu mengapa kamu salah? Huo Yuhao pintar. Aku tahu. Aku seharusnya tidak menyembunyikan kebenaran darimu. Aku hanya takut kamu salah paham, itu sebabnya aku tidak memberitahumu apa-apa. Namun, Dong'erku adalah orang yang murah hati. Mengapa dia harus terganggu tentang sesuatu yang sepele seperti ini? Aku pengecut yang membuatmu marah. Aku salah. Aku mengerti kesalahanku sekarang. Dong'er, maafkan aku. Jangan khawatir, hatiku hanya untukmu jujur saja. Saya juga merasa sangat aneh ketika mengetahui bahwa saya dapat membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengannya. Saya bahkan lebih ingin tahu tentang latar belakangnya. Namun, saya masih tidak dapat melihat apapun. Saya hanya bisa merasakan bahwa dia tidak punya niat buruk. Wang Dong'er tertawa dingin. Tentu saja dia tidak punya niat buruk. Dia hanya mencintaimu. Dia segera terbatuk mendengar kata-katanya. Wang Dong'er berpikir sejenak sebelum berkata, untuk mencegahmu melakukan pelanggaran, aku akan melarangmu berinteraksi dengan Wang Qr sendirian. Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan dengannya, aku harus di sisimu. Apakah kamu mengerti? Ya, Yang Mulia. Huo Yuhao segera menyetujuinya dengan ekspresi tulus di wajahnya. Wang Dong'er kembali ke tempat tidur dan duduk di sampingnya. Yuhao, kamu harus tahu bahwa aku tidak cemburu.
Hanya saja tubuhmu tidak dalam kondisi yang baik, tetapi kamu masih bekerja keras. Lebih baik terlibat dalam hal-hal yang lebih sedikit. Apakah aku benar? Ya, kamu benar. Kamu benar. Dia hanya bisa setuju dengannya sekarang. Wang Dong'er menghela nafas dan berkata, melihat kamu telah tampil baik baru-baru ini, aku ingin menemanimu tidur malam ini. Namun, aku terluka karena kamu telah berbohong kepadaku begitu lama. Hukumanmu akan menjadi bahwa kamu akan terus tidur sendirian di tempat tidur. Aku akan tidur di sofa. Baiklah, pergilah dan berkultivasi. Kamu masih harus berkompetisi di babak 6 besar turnamen rekayasa jiwa malam ini. Aku khawatir lawanmu akan sulit dihadapi. Bagaimana cederamu? Wang Dong'er berhenti bercanda dan bertanya dengan cemas. Huo Yuhao menjawab, jangan khawatir, tubuhku berbeda dari orang normal. Dengan kekuatan hidup yang sangat besar dari Life Gold, cedera ini bukan apa-apa. Aku akan bisa pulih malam ini. Lindungi aku. Aku akan mulailah berkultivasi sekarang, meskipun Akademi Shrek telah memenangkan pertandingan hari ini, Huo Yuhao tampaknya merasa lebih tertekan. Dia merasa bahwa turnamen semakin kompleks. Namun, tidak ada petunjuk di permukaan. Cincin Starlight Sapphire di tangan kanannya bersinar. Dan kendi porselen muncul di tangannya. Isinya hasil sulingan yang dia beli dari bar beberapa hari yang lalu. Wang Dong'er mundur ke sofa di samping, mengawasinya. Setelah dia membuka kendi, bau alkohol yang menyengat keluar. Hasil sulingannya sangat kuat, dan belum tercampur. Orang biasa akan mabuk setelah 2 teguk. Kabut sedingin es menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Dia meletakkan kendi ke satu sisi dan dengan cepat melepasnya, memperlihatkan otot-ototnya. Permukaan kulitnya sudah tertutup kabut es. Gambar kalajengking permaisuri es giok muncul di belakang punggungnya. Itu adalah tanda bahwa dia telah melepaskan jiwa bela dirinya yang kedua. Dia mengambil kendi itu lagi dan dengan cepat menelan hasil sulingannya seolah-olah dia adalah seekor ikan paus. Setiap kali dia berhenti bernapas, kulitnya akan bersinar merah redup. Sangat kontras dengan kabut es di sekelilingnya. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya, dan cahaya keemasan redup muncul. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk mengedarkan kekuatan jiwanya secara akurat, dan di bawah kendali yang tepat itu, kekuatan jiwanya memulai efek katalitik dari distilat. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai dengan metode teknik surga misterius. Seberkas cahaya biru melintas melewati alisnya. Bilah ukiran hijau biru kecil namun berkilau dan transparan terbang keluar. Itu mengelilingi tubuh Huo Yuhao dan melayang di atas kepalanya setelah membuat putaran di sekelilingnya. Aura hijau turun dan menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Itu adalah pedang penjaga kehidupan. Dengan kekuatan hidup yang kuat dari bilahnya dan efek katalitik dari distilat, Huo Yuhao mulai menyatu dengan energi asal Ultimate Ice dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Meskipun dia tidak bisa bergerak, kekuatan jiwanya meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, kecepatan dia menyerap energi asal meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan jiwanya. Hasilnya, kepercayaan dirinya terhadap kultivasinya juga tumbuh. Wang Dong'er tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat ke arah Huo Yuhao. Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Dia benar-benar menjadi semakin kuat. Ah, Wang Qr, kamu benar-benar membuat pusing. Dia juga sangat baik padanya. Aku harus memperhatikan orang bodoh ini dengan benar. Malam tiba, dan 4 sosok muncul di sudut gelap seperti biasa. Hichaito merendahkan suaranya dan bertanya, Yuhao, lawan kita malam ini tidak akan mudah dihadapi. Haruskah kita menang atau? Huo Yuhao menjawab, senior kedua, kamu adalah Tangxi dan aku Tanggu sekarang. Kamu harus memanggilku saudara kedua. Kita tidak boleh membuat kesalahan sekarang. Kita harus menang malam ini. Gunakan beberapa kemampuanmu yang sebenarnya. Yang langka logam yang berpotensi kita menangkan malam ini tidak bisa dibeli dengan uang, dan Sekte Tang membutuhkannya. Setelah kita mencapai babak ketiga, kita bisa bersaing dengan 2 organisasi bawah tanah lainnya. Sayang sekali kita tidak bisa bertaruh dengan logam langka atau akan lebih baik. Ayo buat taruhan besar malam ini, dan menangkan lebih banyak uang dulu. Huo Yuhao telah mengumpulkan lebih dari 20 juta koin jiwa emas setelah memenangkan putaran sebelumnya. Jumlah uang yang dimilikinya cukup untuk melengkapi pasukan yang terdiri dari 10.000 tentara.
Namun, 20 juta koin jiwa emas bukanlah apa-apa di dunia insinyur jiwa. Rekayasa jiwa adalah profesi yang menghabiskan banyak uang. Membuat alat jiwa yang sukses sangat menguntungkan, tetapi berapa banyak insinyur jiwa yang memiliki tingkat keberhasilan hampir 100% seperti Huo Yuhao? Itulah mengapa beberapa insinyur jiwa yang kuat sering menciptakan alat jiwa kelas bawah untuk ditukar dengan uang untuk menopang pengeluaran sehari-hari mereka. Itu juga mengapa sekte rekayasa jiwa sangat berhati-hati ketika mereka menerima murid. Dan mengapa balai kebajikan terkemuka begitu dihormati. Tanpa dukungan dari sebuah kerajaan, di Green Hotel yang sudah dikenalnya, Chen An sedang menunggu di pintu masuk karena dia bukan lagi hakim. Saat Huo Yuhao dan Hichaito maju semakin jauh di turnamen, sikapnya menjadi semakin penuh hormat. Tuanmu datang, cepat. Ayo masuk. Chen An segera pergi untuk menerima Huo Yuhao begitu dia melihatnya, ekspresi menjilat di wajahnya. Huo Yuhao memberikan semua koin jiwa emasnya kepadanya dan berkata, bagilah menjadi 2 dan pertaruhkan masing-masing setengahnya pada saudara laki-lakiku dan aku, tuan kedua, kami belum memulai undian. Kamu. Chen An secara kasar tahu berapa banyak koin jiwa emas yang dimiliki Huo Yuhao. Dia sedikit ragu-ragu, karena itu akan menjadi taruhan yang cukup besar. Bahkan tamu paling terhormat di Golden Hall pun tidak bertaruh terlalu banyak. Selain itu, dia bahkan belum mengetahui lawannya, dan 6 pesaing terakhir yang tersisa semuanya sangat kuat. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Jika saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sekecil ini, saya tidak akan berada di sini sama sekali. Anda dapat menggunakannya untuk bertaruh. Saya percaya diri. Ya. Chen An mengakui kata-katanya dengan hormat. Kita tidak perlu terburu-buru untuk masuk. Bagaimana masalah yang aku minta kamu selesaikan? Huo Yuhao bertanya. Chen An tampaknya berada di suatu tempat dan berkata, memang agak sulit untuk membeli logam langka sekarang. Meskipun kami memiliki beberapa saluran untuk membeli logam langka, Anda harus tahu bahwa 3 organisasi bawah tanah mengadakan turnamen mereka sendiri. Logam langka adalah digunakan dalam jumlah besar di turnamen ini, dan sejumlah besar digunakan sebagai hadiah bagi para insinyur jiwa yang berpartisipasi. Kontrol terhadap logam langka menjadi sangat ketat, jadi Huo Yuhao mendengus dingin. Itu masalahmu. Jangan repot-repot menjelaskannya kepadaku. Aku hanya ingin melihat hasilnya. Jika kamu melakukan ini dengan baik, aku akan mempromosikanmu dari kelas 5 ke kelas 6, dan dari 5 dering menjadi 6 dering. Apa? Chen An tertegun setelah mendengar kata-katanya. Dia tampak agak ragu. Kenapa? Apa kamu tidak percaya padaku? Huo Yuhao menatapnya dengan dingin. Aku percaya, aku percaya. Chen An buru-buru mengangguk. Huo Yuhao berkata, meskipun saya orang yang mendominasi, saya tidak pernah pelit terhadap mereka yang membantu saya. Berikan tangan Anda. Saya akan membiarkan Anda merasakannya sebentar. Chen An linglung sejenak, dan mengulurkan tangan kanannya. Huo Yuhao menggunakan 3 jari untuk merasakan denyut nadinya. Tiba-tiba, Chen An merasakan gelombang kekuatan jiwa murni berpindah ke tubuhnya dari ujung jari Huo Yuhao. Gelombang kekuatan jiwa ini tidak terlalu kuat, tapi sangat murni. Tampaknya tidak ada elemen apapun yang ada, namun mengandung kekuatan hidup yang hidup. Tiba-tiba, Chen An merasakan pori-pori di tubuhnya terbuka. Darahnya melonjak, dan dia langsung merasa jauh lebih muda. Dia bahkan lebih heran menyadari bahwa kekuatan jiwanya bergelombang dengan cepat setelah kekuatan jiwa murni memasuki tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya sendiri ditingkatkan, itu terlalu jelas. Selain itu, dia tidak merasakan aura jahat apapun darinya.